Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini, saya beserta teman-teman saya yang akan menjelaskan nanti akan memberikan materi tentang proses dan siklus hidup perawatan perangkat lunak. Lanjut saja, kita yang pertama ada pengertian perawatan perangkat lunak. Nah, perawatan perangkat lunak ini adalah proses modifikasi sistem setelah digunakan pengguna untuk memperbaiki kerusakan, tingkatan, performa, atau sesuaikan dengan lingkungan yang baru. Bagian penting dari SDLC ini atau Software Development Life Cycle, biayanya hingga 60-80% total biaya siklus hidup software. Jadi bisa dibilang perawatan ini agak sedikit murah ke mahal ya, bisa dibilang mid range. Jadi tetapi banyak keunggulannya kok kalau misalnya kita melakukan perawatan perangkat lunak ini. Contoh dari perawatannya mungkin ada update app Android untuk fix bug setelah rilis ya. Lanjut kita ke mengapa sih perawatan perangkat lunak ini diperlukan. Tujuannya itu untuk memperpanjang umur software agar tidak cepat usang. Lalu mengurangi biaya jangka panjang dengan deteksi dini masalah. Jadi jika kita melakukan perawatan perangkat lunak ini secara rutin dan cukup, kita bisa mengurangi masalah yang mungkin masalah besar di kemudian hari. Lalu ada tingkatan kepuasan user dan patuhi regulasi baru. Analoginya ini kita perawatannya seperti perawatan mobil, yaitu pasti di mobil atau motor lah. Setiap bulannya kita harus rutin untuk mengganti oli. Nah, sama juga seperti software yang kita gunakan ini. Jadi, software yang kita gunakan ini harus dilakukannya perawatan agar software yang kita gunakan ini tidak cepat rusak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat dan slide kelima. Untuk slide keempat ada jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, korektif. Memperbaiki bug atau error setelah digunakan. Contohnya, fix aplikasi login. Yang kedua ada adaptif. Menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Seperti adanya OS baru atau hardware. Contohnya, mengupdate Android. Yang ketiga ada perfektif. Meningkatkan performa atau tambahan fitur berdasarkan feedback. Contohnya, menambahkan fitur UI lebih cepat. Yang keempat ada preventif atau pencegahan. Mencegah masalah masa depan atau optimisasi kode. Contohnya, backup rutin. Lalu untuk slide kelima ada proses perawatan. Proses perawatan di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada identifikasi prioritas modifikasi. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, penerimaan atau pengkajian. Yang keempat, implementasi modifikasi. Yang kelima, ada migrasi ke versi baru. Yang keenam, ada pemberhentian operasi atau retirement. Yang ketujuh, siklus berulang seperti roda. Untuk yang pertamanya ada identifikasi, yang kedua tes, lalu deployment, dan yang keempat monitoring. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, model perawatan. Model perawatan adalah cara terstruktur untuk menjaga dan memperbaiki software setelah digunakan. Di sini ada 3 model utama. Yang pertama, quick fix. Itu tuh singkatnya perbaikannya cepat tapi kurang buat jangka panjang. Yang kedua, iterative enhancement. Itu tuh perbaikannya tuh bertahap dan lebih terstruktur aja gitu loh. Yang terakhir itu menggunakan kembali kode lama agar lebih efisien. Pemilihan model itu tergantung masing-masing penggunanya ya. Yang selanjutnya tuh tantangan dan biaya. Tantangannya tuh
Tantangan perawatan meliputi stabilitas sistem, kurangnya dokumentasi, dan keterbatasan keahlian tim. Itu tuh biasanya biaya tinggi karena umur software dan kontrak dengan vendornya. Nah, solusinya merencanakan maintenance sejak awal SDLC agar lebih efektif dan hemat biaya. Lalu pembahasan terakhir adalah best practice. Yang pertama, backup rutin dan monitor kinerja. Adalah praktik menjaga data dan kinerja sistem tetap aman dan stabil lewat dua kegiatan utama. Yang kedua, update berkala dan tes otomatis. Adalah dua praktik penting supaya software tetap aman, stabil, dan tidak mudah rusak saat diperbarui. Yang ketiga, libatkan user di acceptance testing. Berarti, pengguna akhir ikut mencoba dan menilai apakah perubahan atau versi baru software sudah sesuai kebutuhan mereka sebelum resmi dirilis. Yang terakhir, gunakan tools seperti Git untuk version control. Artinya, setiap perubahan kode sumber dicatat, disimpan dalam versi yang jelas, dan bisa dilacak atau dikembalikan kapan saja. Terakhir ada kesimpulan. Perawatan perangkat lunak adalah fase SDLC terpanjang, yaitu 60-80% biaya yang krusial untuk adaptasi teknologi, regulasi, dan bisnis via proses ISO atau IEC 12207, serta jenis korektif, adaptif, perfektif, preventif. Hasilkan sistem stabil dan aman, kuasai model quick fix atau iteratif untuk proyek kelompok. Integrasikan sejak desain guna karir developer sukses. Sekian, terima kasih.